Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin wal muslimat di mana baik adanya. Setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan tidak hanya lahiriah akan tetapi batiniah. Di antara kebutuhan batiniah adalah kebutuhan biologis seksual seseorang. Artinya setiap manusia pasti mempunyai nafsu seksual. Dan dalam hal ini Islam memberikan jalan, mengarahkan agar nafsu seksualnya itu tidak liar seperti binatang. Lewat jalur apa? Yaitu lewat jalur yang disebut dengan pernikahan. Ketika seseorang sudah menikah, suami dan istri, yang tadinya haram menjadi halal, yang tadinya dosa menjadi berpahala ketika dia menyalurkan nafsu seksualnya yang disebut dengan hubungan jima dalam fikihnya. Nah, kemudian kapanpun, dimanapun, ketika seseorang sudah sah menjadi suami istri dalam ikatan pernikahan, maka dia boleh kapan saja, mau malam ke, mau siang ke, melakukan hubungan suami istri, dalam kata lain berjima. Akan tetapi ada keadaan yang tidak boleh berhubungan. Si suami tidak boleh menjima si istrinya, yaitu dalam keadaan ketika si istri sedang dalam keadaan haid atau menstruasi. Nah, itu nggak boleh, haram. Sampai kapan? Sampai si istri ini selesai masa haidnya, baru tuh si suami boleh untuk menggaulinya. Nah, kemudian bagaimana, Pak Ustadz? Ada pertanyaan, kalau si istri menstruasinya sudah selesai, masa haidnya sudah selesai, tapi dia belum mandi wajib, kemudian si suami kagak nahan, pengen ngajakin baik tuh, boleh apa kagak tuh dalam keadaan seperti itu? Maka di dalam kitab Fathul Mu'in akan kita bahas. Yang pertama, dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan peringatan kepada kita dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Yang artinya, dan janganlah kalian mendekati istri-istri. Mendekati di sini adalah menggauli, ya, karena bahasa majaz, sebelum istri-istri atau mereka itu suci. Fa idza tatahharna, maka apabila si istri sudah suci, sudah suci, maka datangilah mereka, dalam artian silakan jima atau menggauli mereka, min haitsu amarakumullah, ya, dimanapun tempat yang Allah perintahkan kepada kalian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Nah, kemudian dalam kitab ini pun dikatakan wa idza inqata'a damuha, dan apabila telah putus atau selesai darah haid, ulla laha, maka dihalalkan bagi perempuan qablal ghusli shaumun, ya, meskipun belum adus, belum mandi hadas besar, untuk berpuasa. Boleh, ya, boleh. Jadi kalau sudah selesai masa haid, udah nggak keluar darah haid tapi belum mandi hadas besar, maka boleh untuk berpuasa. Lawat pun tidak boleh atau tidak halal untuk diwati atau berhubungan suami istri, nggak boleh, ya. Jadi kalau walaupun misalnya si istri sudah selesai masa haid tapi dia belum mandi wajib, belum adus, maka tidak boleh si suami, ya, menggaulinya, ya. Jadi mandi dulu, jangan tegere-gere baik, mentang-mentang pengantin baru main tumbulan baik begitu, ya. Ya, mandi dulu biar seger gitu, biar semangat gitu. Nah, jadi nggak boleh menggauli istri walaupun dia sudah selesai haid tapi dia belum mandi hadas besar, nggak boleh. Dan ini menurut mayoritas para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhab Syafi'i, Hambali, Maliki, kecuali madhab Hanafi yang membolehkan itu. Akan tapi bagaimana kalau, ya, enggak nahan begitu, ya, dipaksa baik gitu. Nah, di dalam kitab Hasyiah Jamal
Imam Al-Ghazali pun berkomentar, kata beliau, innal wad'a qabla al-ghusli yurithul jadzama fil waladi wa qila fil wafi'i. Sesungguhnya berhubungan atau berjima sebelum mandi hadas besar itu akan menyebabkan penyakit lepra ya pada anaknya atau generasinya, akan terkena penyakit lepra atau terkena kepada dirinya sendiri. Nah itu ya, jadi lebih aman, lebih baik maka dan halal mandi dulu aja biar seger juga. Paham ya? Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti. Ya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam songkoi tabarakallah.